Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, di video kali ini gue mau bahas casing untuk Yamaha X-Max Old tahun 2018 yang harganya 45 juta, range secondnya segitu. Enggak deh, ada casing UAG. Aduh, banyak banget deh. Casing UAG karena handphonenya iPhone 17, jadi total casingnya ada 17, yang mana kalau diratain kira-kira harganya 20 juta lebih lah. 17 casing harganya 20 juta plus nih, tuh gue turutin juga kemauan teman-teman. Nextnya kalau misalnya bahas casing buat iPhone 17 Pro ataupun Pro Max, minta yang warna putih bang, jangan yang warna oranye terus. Ya tuh, gue akhirnya beli juga 25 jutaan. Casing 20 juta, handphone 25 jutaan, ya gue belinya yang 256 GB aja. Mahal dan plus susah ternyata nyari yang warna silver guys. Kalian kan requestnya juga warna silver. Ini gue dapatnya di iBox, harusnya di iBox, tapi di iBox itu habis. Jadi gue dilempar ke Erafone. Terus gue waktu itu pulang, ya udah dianterin ke rumah barangnya. Jadi ya teman-teman kalau misalkan mau beli iPhone ya pasti tau lah belinya di mana, iBox aja atau di Erafone. Terus kalau yang casingnya ini yang UAG, ini sekedar info dulu buat teman-teman biar tahu. Jadi casing UAG itu kan emang harganya mahal, tapi ketahuilah kalau UAG yang beredar di Indonesia itu harganya lebih murah ketimbang di websitenya, ataupun kalau teman-teman beli di negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, ataupun di Thailand. Terus pastiin belinya juga di iBox itu ada. Kalau teman-teman mau beli offline ya di iBox ada, di Gmap ada, terus di mana lagi itu yang official offline store lah. Pokoknya UAG itu pasti ada di sana. Dan kalau mau beli online, pastiin belinya di UAG official ya. Soalnya kalau kalian belinya nggak di official, takutnya kalian dapatnya yang KW. Karena harga 200-300 ribu itu menurut gua nggak bener sih. UAG itu emang rata-rata harganya kan kisaran gope ya, gope ke atas lah. Kalau harganya itu udah murah, bukan harga coret, hati-hati aja, takutnya itu palsu. Bukan soal yang palsu itu juga bagus. Jujur gue udah pernah pakai juga yang penasaran, gue ada pernah beli juga UAG yang KW waktu itu, tapi buat iPhone 15. Gue cobain, gue pegang barangnya, feelsnya tuh oke lah, masih bagus, tapi berasa karet-karetnya tuh beda. Cuma yang bikin bete-nya, yang KW itu harganya 200-300 ribu. Kayak gue tuh nggak rela. Even 100 ribu aja kalau KW tuh gue nggak rela gitu loh. Mendingan 100 ribu tuh beli merek yang lain gitu loh. Tapi beneran ada mereknya, mau Ringke, mau Zeg, ataupun mau Kodabi, ataupun yang lainnya lah. Harga 100 ribu. 100 ribu beli KW jangan. Kalau nolak glinding 1, 10 ribu beli KW nggak apa-apa. Gitu. Dan ya udah, gitu aja sih pesan gue di awal terkait UAG ini ya. Total ada 17 casing, jadi biar nggak kelamaan karena kita juga harus bahas dari kamera yang di atas maksudnya. So, ya udah, langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini dia handphonenya yang susah banget dicari ya, warna silver ternyata ketimbang yang oranye. Tapi ya sama-sama aja sih harganya tuh digoreng. Cuma yang silver ini yang lebih jarang atau lebih susah. Sebelum mulai, ini udah pakai tempered glass. Oke, tempered glassnya ini yang gue pakai mereknya Zeg. Dan beratnya tuh kosongan gini aja, 245 gram. Oke, casing UAG yang pertama kita cobain, ini yang tipenya Plyo yang clear biasa begini aja, jadi clean ya kelihatannya. Kali teman-teman juga mau yang warna putih gini, ini udah kelihatan nih logo Apple-nya bakal ketutupan kayaknya. Ya dia materialnya biasa, dia tuh kenanya adalah hybrid. Kanan kirinya yang bagian tombol-tombolnya sih terutama ini soft case, sedangkan kalau yang bukan soft case dia agak keras. Apakah akan cepat menguning? Ya, gue nggak tahu cepat atau tidaknya ya. Cuma ini yang bagian soft case-nya, yang lembek ini, pasti itu akan menguning juga biasanya seiring pemakaian. Gitu. Nih kalau kita pasang jadi seperti ini. Tuh, logo Apple-nya bener-bener ketutup ya jadinya ya. Dan looks-nya sih tetap oke, clean, kelihatan handphone barunya tetap. Dan beratnya jadi 291 gram. Jadi masih di bawah 300 gram ya. Untuk detailnya tuh bagian pinggirnya ada grid-grid tambahan. Buat tombol kameranya ada covernya, dan ini tetap bisa dipakai ya. Tuh. Nah, kedengeran. Terus ada logo UAG-nya di bawah tengah sini.
Terus ada hidung babi di sebelah sini guys. Oh, kanan kiri ada. Jadi kalau mau pakai tali gantungan, naruh tali lanyard di sini bisa. Di sini juga ada grip-grip tambahan. Tombol-tombolnya oke semua, rapet. Tuh, nggak ada masalah. Looks dari depan seperti ini. Tambah tebel sih jadinya, pastinya. Dan looks belakang sekali lagi seperti ini. Kalau kena cahaya ya. Bagus. Oke, Plyo selesai. Kita lanjut lagi ke casing berikutnya. Maaf kelupaan, mau ngasih tahu juga UAG selain ada casing, ada power bank kemarin, ini juga ada semacam pouch gini guys. Dan ini motifnya tuh kayak army gitu ya. Kalau kena cahaya begini, dan ini tuh material bagus banget tuh. Lihat deh. Tuh begitu arminya. Oke. Bagian sininya bukan army sendiri sampai bawah, jadi kalau misalkan ditaruh begini ya nggak kotor gitu ya, nggak kotor semuanya. Jadi yang kotor ini gampang dibersihin. Terus sletingnya, wih, high quality bro, dipegangnya aja berasa mantap gitu loh. Terus kita lihat isi dalamnya. Bentar, ini resletingnya udah tahan ya air ya, water resistant ya guys. Jadi kalau kena air tuh nggak gampang masuk ke dalam. Ya, terus di dalamnya seperti ini aja. Ada 1, 2, ada pocket di sini, 2 pocket. Ini ada silika gel. Terus ini tengahnya yang bagian intinya sama ini. Ini ada keras-keras dikit. Mungkin kalau teman-teman naruh handphone, ini ditaruh bagiannya begini. Jadi biar layarnya aman. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Di sini tuh ada kayak semacam busa-busanya sini kanan kiri. Gitu guys. Jadi kalau mau pouch UAG juga ada ya. Maksud gue sih ngasih tahu kayak gitu. Harganya berapa ya? Klik aja deskripsi di bawah. Lanjut kita ke casingnya. Berikutnya adalah Metropolis LT. Nah ini salah satu yang gue suka pakai juga nih dulu-dulu di handphone yang lain yang ada casing UAG-nya. Karena dia tuh ini termasuk tipis, nggak begitu bulky kayak yang lain. Ini aja udah lumayan bulky ya. Jadi kalau teman-teman nyari yang proteksi, terus UAG gitu ya, dan nggak pengen bulky banget, ini sih jawabannya. Ya, kayak gini motifnya. Ini dia pakai kain ya, kain Kevlar gitu. Dan teksturnya bener-bener berasa kain sih. Jadi kalau dipegang tangan, di palm tangan kita juga ini enak. Tuh, nggak begitu tebel banget, cuma ya tetap aja jari tengah sama telunjuk gua nggak bisa ketemu. Gitu. Ini looksnya dari depan seperti ini. Dan looks dari belakang seperti ini, warna silvernya nonjol sendiri. Ini kalau warna oranye cakep sih. Cuma ya udah kalau misalnya silver ya tetap kelihatan iPhone baru kok, tenang aja. Cuma ya UAG ini hampir rata-rata semuanya bagian tengah ini nggak terlindungi ya guys. Enak dikasih PPF nih sebelah sininya. Tuh, terus bagian yang kamera dia tidak terproteksi, jadi beneran bolong langsung. Casingnya hybrid, tengahnya keras, kanan kirinya semuanya soft case. Logonya di sini Urban Armor Gear. Bagian bawah seperti ini, ada hidung babinya di kanan sama di kiri buat bikin tali lanyard, itu bisa. Ini bagian bibir lebihannya pasti aman lah semuanya udah. Tuh ada tambah-tambahan kayak ini juga ya, kayak anti crack. Sudut kiri kanan atas bawahnya, lubang bawahnya gini. Tombolnya aman, tuh nggak ada melewat-melewat. Oke, aman semua. Dan ini beratnya menjadi 296. Oh, lebih berat daripada yang tadi ya. Padahal yang tadi lebih tebal. Oh, ngerti, karena ada kainnya ini. Gitu. Maaf ya kalau suara bindeng. Lagi musim. Oke, kelar. Kita lanjut lagi ke casing berikutnya. Oke, selanjutnya ada 2 casing tipenya civilian, satu warna hitam dan satu lagi warna signaturnya oranye. Jadi tenang aja, walau teman-teman nggak beli yang warna oranye, UAG ada yang warna oranye. Jadi tetap kelihatan warna hero colornya ya. Gue buka dulu. Oke, seperti ini yang warna hitam dan warna oranye. Yang oranye two tone ya. Bagian pinggir-pinggirnya warna hitam. Dan dibaliknya seperti ini. Untuk yang tipe civilian ini udah dites ketinggian 6 meter, masih aman handphonenya. Dan detailnya seperti ini guys. Tuh, kanan kiri tetap soft case, tengahnya hard case, jadi kenanya hybrid. Oke, berat casingnya sendiri 50 gram hitam, 50 gram juga yang oranye. Adil ya. Kita pasangin yang warna oranye dulu jadinya seperti ini. Tuh. Kalau warna navy cakep sih. Kalau malam tapi ya. Kalau siang jadinya ada warna biru gitu kan. Soalnya dia biru ya nggak hitam. Nungguin iPhone 18 series nih.
pasti 18 Pro nanti ada warna hitam jadi keluar. Seperti ini detailnya, dan bagian kameranya tidak ada covernya ya. Ini ada hidung babi kanan kiri sama semua polanya. Dan ini tebel pastinya, kalau ditaruh telentang nggak langsung kena frame kamera. Terus ini ada bibir lebihannya ya, seperti layaknya UAG lah. Tombol-tombol aman semua, looks dari depan seperti ini pokoknya. Tuh. Dan dari belakang seperti ini sekali lagi. Beratnya menjadi 295 gram, masih di bawah 300. Tuh ya guys. Kayak gini oranye, jadi kayak two tone warnanya, oranye dan hitam, tapi jadi 3 warna karena handphonenya warnanya silver. Tuh. Terus kalau misalkan yang hitamnya kita pasangkan, lebih netral sih, slick gitu kelihatannya. Gue pribadi sih kalau yang ini gue tetap milih yang orange sih guys. Jadi tetap biar kelihatan baru. Soalnya kalau warna hitam kayak gini ya banyak pilihannya gitu, nggak mesti yang UAG gini, ya kan? Tuh dari depan sama aja, pastinya belakang seperti ini. Oke, sip. Kita lanjut ke tipe casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya yang tipe Essential Armor, ada 2 warna, gue hitam sama biru navy. Nah ini cocok nih, yang teman-teman punyanya warna biru navy. Gue buka dulu ya. Oke, seperti ini hitamnya, baliknya ada MagSafe juga. Jadi gue nggak ngetes ya, pokoknya teman-teman tuh yakin aman aja. MagSafe-nya di UAG ini kenceng semua, pasti nggak kaleng-kaleng besinya. Casing mahal bro. Ini warna birunya seperti ini, agak-agak icy ya, jadi bebayang, semi-semi transparan gitu. Ini kalau teman-teman warna handphonenya navy masuk sih kalau menurut gue, tapi putih juga bagus. Tuh jadi lebih terang ya. Ini salah satu casing UAG yang paling enteng karena dia tuh kenanya soft case semua. Jadi bukan hybrid, tengahnya tuh ikutan letoy, kayak kanan kirinya gitu. Dan ini satu kesatuan dari samping sampai ke belakangnya tuh ya. Jadi nggak ada ceritanya bagian sini nanti tuh bisa kelepas sendiri gitu, misah sama backdoornya nggak, karena ini satu kesatuan. Beratnya yang hitam 41 gram, yang biru navy 41 sama. Udah lama kita nggak sulap, kita cobain sulap ya. Ini yang warna birunya dulu kita cobain. Ya seperti ini jadinya, bagus kok. Jadi lebih terang warna birunya sih guys ngelihatnya. Mewah, bagus. Dan ini ada apa namanya, segi 6 sarang lebahnya, looksnya kelihatan banget, cakep. Suka sih gue main ini. Ini bagian kamera nggak ada covernya. Terus ada hidung babi juga di kanan kiri sini. Oke. Looks dari belakang seperti ini dan looks dari depan seperti ini. Tetap ya, bagian sudutnya tuh selalu patah-patah gitu kalau UAG, ciri khasnya. Casing mahal banget nih. Mau ditaruh begini tetap kelihatan, mau ditaruh begini apalagi UAG. Detailnya di bagian bawah tengah seperti ini guys. Nah sekarang kita cobain yang warna hitamnya, lebih netral sih harusnya. Ya seperti ini tuh kan, masih mirip-mirip aja kayak civilian ataupun yang tadi tuh sebelumnya ya. Jadi ya terserah sih, kalau demen yang natural, bukan natural, netral. Nah netral tuh seperti ini bagus, nggak ada salah-salah juga. Matte finishingnya jadi nggak gampang nyeplak sidik jari. Buat yang tangannya suka keringetan aman. Nih casingnya tuh logo UAG nya kayak gini, hitamnya pokoknya gini kalau kena cahaya ya. Bagian depannya seperti ini, sama aja sih kayak yang biru navy tadi gitu. Ini kalau warna hitam handphone ini cakep banget sumpah. Sayang nih iPhone nggak ngeluarin yang warna hitam ya di 17 series ya. Kayaknya bakal keluar deh di iPhone 18. Tungguin aja nanti tahun depan. Oke, lanjut lagi ke tipe berikutnya. Oke, selanjutnya tipe Plasma XTE. Ada 2 warna, satu hitam, satu juga hitam. Maksudnya yang ini clear, yang ini smoke ya. Ada detail warna oranye di sini nih. Nih kalau yang smoke gitu. Warna oranye enggak deng. Warna ini, warna titanium, hitam juga. Salah lihat, maaf. Dan ini udah dites, jatuh 6 meter juga aman. Jangan suruh gue coba, oke? Gue buka dulu. Oke, seperti ini casingnya. Kita timbang dulu ya. Ini nggak ada gimana sih. 56 gram, oh di atas 50 gram ya. Sama aja.
Jadi nggak ada plastik film gitu guys. Ternyata ada tuh detailnya warna oranye ya, warna oranye cuma di yang smoke aja. Tapi kalau yang di clear dia tuh kayak hijau-hijau gitu. Gue kira ini stiker, nggak ada sih. Bukan stiker, emang agak-agak hijau gitu guys. Tuh, biasa aja. Nih yang maksudnya biasa, nggak pakai sulap-sulapan. Kalau yang putih, bentar tuh ada detailnya di sebelah kanan kirinya sini ya. Ada bayang-bayangan segi 6-nya. Kelihatan banget ketimbang yang smoke. Yang smoke juga ada sebenarnya, cuma nggak begitu terlihat banget sih. Tuh, kelihatan ya. Tuh, kelihatan ya, baik kanan kirinya tuh kelihatan. Oke, kita coba yang clear-nya dulu. Kalau yang clear seperti ini, dan ini kickstand, nggak bisa diputer-puter. Tuh, nggak bisa, tapi ya teman-teman bisa giniin. Tuh, mau kickstand horizontal ataupun vertikal juga tetap bisa. Itu gini aneh sih. Dan ini tetap bisa ngecas wireless ya, tempelnya begini karena besinya tuh yang ini. Kalau kalian tempel sini selain nggak bisa juga ya nggak bisa ngecas, besinya juga nggak ada. Lihat akriliknya setebal apa nih UAG tuh buat proteksi ya. Dan ini beratnya jadi harusnya agak berat tuh kan, di atas 300 gram karena ya ininya besi. Ininya nih nggak kelihatan ya, nih ininya besi. Oke, warna putih seperti ini jadi kayak kotak banget ya handphonenya. Jadi kayak Samsung sih kalau gue ngeliatnya, kotak gitu dari belakang. Dan ini ada hidung babinya kanan kiri buat tali lanyard bisa. Oke, bagian depan looksnya seperti ini tuh, kotak banget jadinya. Karena dia untuk anti cracknya bentukannya begini tuh, benjol-benjol gitu guys. Aman, karena emang casingnya agak berat sih. Kalau jatuh biar impactnya makin aman, mungkin dibuatnya mendatar banget nih bagian anti cracknya gitu. Itu masih gampang dicopot pasang, soalnya ini casingnya kan hybrid kena ya, tengahnya hard case. Kalau yang smoke jadi seperti ini tuh. Gue sih lebih suka yang clear ya kalau handphonenya warna silver. Kalau warna putih gitu nggak tahu kalau teman-teman seleranya gimana. Oke, pokoknya looksnya seperti ini dari depan dan dari belakang. Sama aja dong, 300 tuh. 301 atau 300 gram lah jadinya. Gitu. Oke ya, cukup. Pasti aman soal perlindungan, mau taruh tengkurap ataupun telentang pasti aman guys. Oke, kita lanjut lagi ke tipe casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya yang tipe Pathfinder ada 3 warna, hitam, hijau army, dan yellow, kuning. Gue buka dulu ya. Ya, seperti ini aslinya. Trademarknya banget UAG yang ini guys, yang tipenya Pathfinder yang banyak di KW-KW-in dulu-dulu lah. Ya, sekarang juga ada sih yang KW-nya. Oke, ini warna hitamnya seperti ini, di baliknya seperti ini, ada MagSafe-nya pasti, ini yang hijaunya detailnya seperti ini, dan yang kuningnya. Jadi kuningnya ini nggak kuning-kuning banget ya, agak oranye juga, kayak apa ya, Sunkiss lah ibaratnya. Tuh di dalam-dalamnya senada warnanya kayak bagian belakangnya ya. Tuh, kita timbang dulu beratnya. Yang hitam 41, hijau army 41 juga, dan si kuning bumblebee-nya 42. Masa? Oh, 41 juga. Oke, ini padahal bumblebee kalau handphonenya juga hitam bagus sih. Kita coba yang hitam dulu ya. Looksnya seperti ini sih. Ya, seperti ini jadinya. Netral, hitam putih dengan ciri khas lekuk-lekukannya UAG. Materialnya beda, berasanya sama yang KW-KW mah jauh. Feels dipegang, digenggamnya. Ini kotak banget ya. Nggak begitu bulky sebenarnya, tapi tetap bulky. Dan ini bisa tahan dari jatuh ketinggian 5,5 meter. Lumayan sih. Cuma jangan dicoba ya. Amit-amit aja. Oke, ada hidung babi sebelah sini, kanan kiri, ininya pasti rapi. Bibir lebihannya oke, nice, nggak ada masalah. Terus ini bibir lebihan bagian depan juga aman. Terus ini ciri khasnya kotak banget lah ya. Kotak apa, patah nih di bagian sudut kiri kanan atas bawahnya. UAG banget lah pokoknya nih, kalau teman-teman nyari yang OG-nya UAG, ini tipenya Pathfinder. Gitu ya. Ini yang warna hitamnya, kita coba sekarang yang hijau arminya. Ya, seperti ini hijaunya. Suka? Jadi total ada 3 warna. Suka kah? Dan ini casingnya kenanya hybrid ya. Yang warna hitamnya pokoknya ini tuh dia soft case.
Sedangkan yang warna hijaunya nih hardcase semua, ada grid-grid tambahan kayak militer banget ya. Kenanya kalau warna hijau kayak gini tuh army banget, kokoh banget gitu loh. Warna putihnya silver ketemu sini, menurut gue masih oke. Menurut teman-teman gimana? Tuh dari depan seperti inilah. Ya. Dan terakhir kita coba yang Bumblebee ya. Oke, seperti ini. Bagus-bagus juga. Mungkin kalau masuk yang warna navy, kalau kena warna navy masuk bagus juga. Cuma kalau warna oranye menurut gua aneh sih. Soalnya oranye sama kuningnya beda kan. Gitu. Ya, looksnya nih seperti ini. Bagian tombol kamera tidak tercover ya, nggak ada. Hidung babi sama juga kanan kiri. Jadi bisa pakai tali lanyard digantung 2 di sini. Gitu guys. Oke. Kita lanjut lagi ke Pathfinder yang lain, yang transparan. Oke. So, ya udah lanjut lagi. Oke, selanjutnya Pathfinder yang warna peach dan satu lagi ini hijau neon. Nih salah satu favorit gue juga soalnya sampai sekarang masih gue pakai di S25 Ultra gue nih guys. Oke, gue buka dulu ya. Ya, seperti ini casingnya transparan, IC gitu. Sebagian ada yang clear, sebagian ada yang frosted. Dan FYI, ini yang berwarna neon dan juga ini warna peach, ini glow in the dark guys. Jadi kalau misalkan kalian kena cahaya terus malam-malam gitu di gelap gitu ya, ini tuh dia bisa nyala gitu. Ini nggak kelihatan banget, coba ya, bentar. Ini gua sinarin ini. Oke, tuh LED dari jam tangan. Buat yang nanya jamnya apa nih, jamnya Garmin. Bentar, gue kasih cahaya dulu. Ya cukup kali ya. Tuh kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan lagi. Ya pokoknya gitulah. Glow in the dark pokoknya guys. Dan cuma ini yang peach dapat ini ya tali lanyardnya. Tuh UAG. Ada UAG-nya tuh lumayan. Ini yang neon juga bukannya harusnya dapat, tapi di bungkus yang gue nggak ada. Make sure aja nanti ke sellernya ya dapat atau enggak nih tali lanyard untuk yang warna neon. Gitu guys, gue sih dapatnya yang ini doang. Harusnya ini juga sih, harusnya ya. Nah ini kalau yang peach kita pasang seperti ini looksnya. Oh masih masuk, bagus malah. Hih, swear, bagus nih. Tuh detailnya seperti ini. Dia hybrid juga ya, sama aja kayak yang tadi yang warnanya solid, nggak tercover. Ih, bagian pinggir-pinggirnya bagus loh, ketemu warna abu-abu gini. Warna silver ketemu abu-abu bagus. Suka gue. Casingnya sendiri lupa ditimbang. Tadi 41 yang solid. Ini 40. Terus kalau sama handphonenya 285. Masih di bawah 300. Enteng guys. Lihat dari depan seperti ini looksnya tuh abu-abunya. Bagus kok. Ya. Oke, terus sekarang kita cobain yang warna neon nih. Tuh, seperti ini. Bagus. Cocok sama nih sama S25 Ultra gue, cuma ya sama-sama gede ya. Bosen juga nyarinya. Ini kalau masuk kantong dua-duanya, terus gue mau ngambil salah satu, mana iPhone, mana Samsung, bingung juga. Tapi kayak gini lah. Ini pemakaian udah lama loh. Dari awal handphone keluar sampai sekarang paling cuma kotor doang kenanya. Tuh di bagian sininya ya. Nah, berubah warna tuh beda. Yang kiri udah dekil, yang kanan masih bersih, tapi ya looksnya seperti ini nanti seiring pemakaian guys. Tuh kelihatan bedanya ya, masih tetap abu-abu kok, nggak jadi butek banget gitu loh, maksudnya gitu. Oke, dah kita lanjut ke casing tipe yang terakhir. Ini yang paling ultimate-nya, yang paling flagship-nya dari UAG ya, habis ini. Nah ini yang paling mahalnya, yang paling flagship-nya, Monarch Pro. Tipenya aja dia beda sendiri ya, print-printannya itu ada silvernya, chrome-nya gitulah, menandakan yang paling mahal, yang paling tebal, dan yang paling berat biasanya, tapi paling secure. Lihat 7,6 meter, aman handphone kalian kalau misalnya amit jatuh ya. Ini ada yang Kevlar, terus ada yang carbon fiber, kemudian ada yang carbon fiber lagi tapi ini ya silver. Dan satu lagi Kevlar, tapi sininya berwarnanya tuh kayak coklat gitu, titanium atau apa sih warnanya nih, nggak kelihatan, nggak tahu namanya. Pokoknya bagus deh. Oke, gue buka dulu sebentar ya. Oke, ini dia keempatnya. Gue bahas satu-satu dulu ya. Nih, untuk yang Kevlar.
Kalau yang Kevlar ini beratnya berapa nih? 59 gram ya, 60 gram lah. Materialnya yang bagian Kevlar tuh ada di sini-sininya dengan pola UAG seperti biasa, dan ini ada detail-detail berwarna merahnya ya. Di baliknya seperti ini, clean aja. Ini ada kayak gini. Tuh. Bagus, dan kalau dipasang ke handphonenya, majang, tebal sekali. Berasa banget ini, kokoh, mantep ya. Ya kan beratnya aja paling berat sendiri deh, 60 gram. Harganya juga berat. Di atas juta ini. Terus 306 gram jadinya handphone teman-teman. Tapi jadinya handphone kalian secure. Keluar duit puluhan juta buat handphone, ini aman. Paling tambahin lagi sih sininya ya. Sayang banget nggak ketutupan, cuma ya UAG mikirnya kayak gini, ya sudahlah. Toh juga aman ketika kita taruh tengkurap gini ya, nggak langsung kena si bagian sininya nih, housing kameranya. Gitu. Ini untuk yang Kevlar dengan detail berwarna merah. Oke, kayak gini, dan dari depan seperti ini. Kokoh banget kelihatannya. Ya, dari teman-teman ngelihat visualnya aja bagus kan ini. Gil. Nah, terus kita coba yang full black. Nih, ini yang karbon. Karbon dulu beratnya berapa? Beratnya 60 gram. Sama lah dibuatnya ya. Kalau dipasang, ya looksnya sebenarnya sama-sama aja sih, hitam, silver. Dari tadi yang udah kita bikin ya, yang udah kita coba. Tapi yang bikin beda ininya. Karbonnya gitu, glossy-glossy kalau kena cahaya. Tuh seperti ini. Dan dia full hitam semua, nggak ada detail-detail warna lain gitu ya. Buat kalian yang suka full black, ini cocok. Apalagi karbon. Anak motor banget deh pokoknya. Anak otomotif. Dari depan seperti ini. Sama aja sih. Untuk pinggirnya sama aja. Tebel tipisnya tuh sama ya. Kemudian yang, ini yang menurut gua kayak bagus nih. Yang karbon juga, tapi dia berwarna silver. Sama 59 atau 60 gram juga. Pas dipasang, tuh cakep warnanya, swear. Ini buat teman-teman yang punya warna silver, ini cocok sih, cakep. Itu kalau kena cahaya dia juga glossy-nya tuh matte ya, mengkilatnya tuh matte gitu, bukan glossy, sorry. Mengkilatnya tuh matte dan bagus. Ini begini, ini segi tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya, segi 6 biasa. UAG, ganteng deh pokoknya ini kalau dipakai. Keren cuy, gue kayaknya mau pakai yang ini. Tapi ntar ketebelan banget soalnya. Dan terakhir nih, warna hijau ternyata guys. Tapi agak-agak kayak coklat juga nih kalau didetailin tuh. Ini Kevlar juga ya guys. Bagus banget. Swear nih bagus nih. Coba nih warna biru navy ya. Kayaknya cocok sama yang teman-teman warna navy. Ini teman-teman kalau warna oranye bagus juga tuh, lihat. Dia soalnya ada detail warna oranye-nya. Ya kan? Kalau ketemu oranye kayak bagus sih. Nih anggaplah nih oranye ya. Tuh begini guys. Bagus ini. Cocok tuh ketemu oranye. Ya. Udah sih. Segini aja video tim casing UAG-nya. Seharga motor X-Max bekas sih. Tapi ditambah sama handphone ya. Karena susah banget cari. Jadi ya good luck lah buat teman-teman. Makanya kalau nyari-nyari stok yang warna silver, cek-cek aja iBox sama Erafone. Ya, atau ya cek-cek websitenya juga aja gitu guys. Oke, udah selesai video casingnya. Buat coba-coba dari kamera yang di atas, kita balik lagi ke kamera yang di depan buat yang versi favorit gue di episode kali ini. Lanjut. Oke, dua casing favorit gue, singkat aja. Gue ngambil pertama yang Pathfinder ini. Tuh, simple, clean, warna aslinya kelihatan. Kenapa milihnya yang hijau neon ini? Karena biar sama kayak S25 Ultra gua. Intinya gue udah seneng yang ini. Pastinya kalau di iPhone juga ada, ya udahlah, simple aja, udah pakainya yang ini juga. Oke, itu yang buat casualnya. Tapi kalau misalkan gue lagi trip atau gue lagi pergi ya jalan-jalan gitu, keluar yang kira-kira pulang ke rumahnya itu agak lamaan, kayak 3 hari 4 hari gue ninggalin rumah, gue bakal pakainya Monarch Pro yang warna silver kayak gini. Jadi menurut gue ini keren karena warnanya sama kayak silver si handphonenya atau putih si handphonenya. Dan menurut gue Monarch Pro kan emang
paling bulky, tapi dia juga paling apa ya, paling protektif lah dibanding yang lain, karena dia udah dites tingkat kejatuhannya itu dari 7,6 meter dia masih aman, sedangkan kalau yang ini dia cuma 5,5 meter. Walau gue nggak akan tes, jangan coba-coba, nggak akan gue jatuhin ini, mahal. Dan ya udah, paling segini aja 2 casing favorit gue untuk UAG Urban Armor Gear. Pastiin teman-teman kalau mau beli juga langsung aja deskripsi di bawah atau link-link yang ada di kiri bawah nih, kalian klik aja. Gue kasih juga pokoknya biar kalian nggak ketipu sama seller-seller KW-nya. Oke? So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Next ya video casing apa? Tulis di kolom komentar di bawah. Bye-bye. Cheers.